Achraf Hakimi memang mengidamkan bermain untuk Real Madrid, tapi agen sepemain Alejandro Camano mengisyaratkan satu hal. Dia akan dihubungkan lagi dengan Real Madrid saat musim selesai. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi setelah itu. Dia ingin sering bermain seperti musim ini, di mana dia menjadi starter di setiap pertandingan. Tak perlu buru-buru, satu-satunya aspirasinya adalah untuk banyak bermain agar bisa membantu perkembangannya. Jadi kami akan mencapai kesepakatan apakah dia akan bertahan atau hengkang. Tapi tanpa melupakan bahwa tujuannya itu untuk bermain dengan Real Madrid suatu hari nanti. Buat dia, itu klub terbaik di dunia. Musim ini menjadi ajang unjuk gigi terakhir bagi Gareth Bale setelah Liga Spanyol dikabarkan akan dimulai lagi 11 Juni mendatang. Bale memang tampil kurang mengesankan musim ini bersama Los Blancos di semua ajang kompetisi. Bahkan kapten timnas Wales itu baru bermain sebanyak 18 kali di seluruh kompetisi yang diikuti oleh Real Madrid. Bale juga baru mencetak 2 gol di Liga Spanyol dan belum mencetak gol lagi sejak 1 September 2019. Pihak Los Blancos dikabarkan tidak memberikan opsi hengkang dari Santiago Bernabeu untuk Bale. Real Madrid lebih memilih untuk membiarkan Bale menghabiskan kontraknya yang tinggal tersisa kurang lebih 2 tahun lagi. Namun kembalinya Liga Spanyol ini bisa menjadi kesempatan unjuk gigi terakhir Bale di Real Madrid. Kapten Real Madrid Sergio Ramos mengungkapkan kata-kata dari Zinedine Zidane sebelum final Liga Champions 2016 dimulai. Final Liga Champions kali itu mempertemukan dua rival sekota, Real Madrid dan Atletico Madrid yang digelar di San Siro 28 Mei 2016. Pada pertandingan tersebut, Los Blancos bermain sama kuat dengan Atletico dengan skor 1-1 di waktu normal dan extra time. Pertandingan pun berlanjut hingga babak adu penalti. Di babak tos-tosan, Madrid keluar sebagai juaranya setelah menang dengan skor 5-3 atas Atletico. Dalam suatu kesempatan, Sergio Ramos mengungkapkan kata-kata dari Zidane sebelum pertandingan dimulai. Pemain timnas Spanyol itu mengatakan bahwa Zidane memberikan motivasi kepada mereka sehingga membuat semangat pemain-pemain Madrid meluap. Zidane memberitahu kami harus tetap tenang dan mengendalikan permainan serta harus bisa mendikte permainan lawan. Hal itu akan membuat sedikit demi sedikit peluang-peluang akan tercipta. Zidane mengatakan bahwa dia bangga dengan kami dan gelar Liga Champions harus menjadi milik kami lagi. Gelandang Real Madrid Isco menegaskan dirinya tidak terafiliasi dengan gerakan politik manapun. Klarifikasi itu dikeluarkan Isco lantaran dirinya dikecam usai menyukai unggahan kontroversial dari penyanyi rap Spanyol Raiden. Sebelumnya Raiden mengunggah foto bertuliskan ECIB atau Al Ciudadanos. Ciudadanos sendiri merupakan kelompok anti pemerintah yang berbasis di area Salamanca, salah satu bagian kota Madrid. Foto tersebut lalu disukai oleh Isco. Tindakannya itu lalu mengundang kritik dari sejumlah pihak. Saya di sini untuk mengklarifikasi, saya bukan hijau, merah, oranye, atau biru. Saya hanya orang Spanyol. Lebih lanjut, Isco juga menegaskan dirinya tidak pernah ingin terlibat dalam politik. Namun ia tetap meminta para politisi bertanggung jawab dengan keadaan di Spanyol saat pandemi ini. Gelandang serang Manchester United Paul Pogba masih terus dikaitkan dengan Real Madrid. Banyak rumor yang menyebut pemain asal Prancis itu bakal bergabung dengan klub raksasa Liga Spanyol tersebut. Namun tak sedikit juga yang menentang ide kedatangan Paul Pogba. Salah satunya adalah mantan pemain Madrid Juli Stillike. Stillike punya alasan kuat tidak menginginkan kehadiran Pogba di klub. Menurutnya, Los Blancos tidak butuh pemain yang tidak rendah hati seperti Pogba. Kalau Real Madrid mendengarkan saran dari mantan pemainnya itu, maka mereka harus mencari gelandang lain. Berikut ini 3 pemain yang bisa dipertimbangkan Los Blancos sebagai pengganti Paul Pogba. 1. Sergej Milinkovic-Savic. Gelandang Lazio ini akan sangat cocok di lini tengah Real Madrid. Penampilan solid Milinkovic-Savic telah menarik perhatian klub-klub terbaik di Eropa. Bukannya tanpa alasan tawaran mengalir dari mana-mana. Fisik dan posturnya akan memberikan Los Blancos solidaritas yang mereka butuhkan di lini tengah. Pemain Serbia ini bisa masuk ke dalam skuad Zidane dengan mudah. 2. Thiago Alcantara. Los Blancos sudah sering dikaitkan dengan gelandang Bayern Munchen tersebut, dan sekarang pemain berusia 29 tahun itu bisa masuk ke skuad Madrid. Kreativitas dan keuletan Alcantara
tidak diragukan lagi bisa menjadi aset berharga bagi Zinedine Zidane. Dia sudah dianggap sebagai salah satu gelandang kreatif terbaik di Eropa. 3. Adrien Rabiot. Rekan senegara Pogba ini sedang resah di Juventus. Real Madrid bisa menggunakan kesempatan ini untuk membawanya ke Spanyol pada musim panas ini. Rabiot gagal menunjukkan performa terbaiknya di Turin. Namun Zidane mungkin masih bisa mendapatkan yang terbaik dari gelandang Perancis itu jika dia mendapatkan bimbingan yang tepat. Pemain berusia 25 tahun ini masih memiliki banyak trik di dalam dirinya yang bisa dimanfaatkan oleh sang pelatih. Dia bisa menjadi solusi bagi lini tengah Los Blancos untuk waktu yang lama. Pandemi virus menular membuat Liga Spanyol di-stop sejak 8 Maret lalu. Lama tak berlatih rupanya sedikit mempengaruhi permainan bek Real Madrid Marcelo. Diketahui Madrid baru kembali berlatih sejak 11 Mei setelah lockdown di Spanyol mulai dilonggarkan. 3 pekan berjalan, pemain asal Brazil ini sudah mulai terbiasa lagi dengan kondisi di lapangan. Namun sebelumnya, dia sempat kehilangan insting sepak bolanya. Hal ini diakuinya dalam wawancara bersama Real Madrid TV. Setelah sekian lama tak menyentuh bola di lapangan, kamu sedikit kehilangan sentuhan di lapangan. Tapi sekarang kami antusias menantikan kompetisi dilanjutkan lagi. Thibaut Courtois sudah siap bermain kapanpun La Liga dilanjutkan. Kiper Real Madrid ini merasa kondisinya baik-baik saja. Tidak ada perbedaan berarti setelah melewati 2 bulan tanpa latihan tim. Jelas berlatih di rumah tidak sebaik berlatih bersama tim di lapangan latihan. Muncul kekhawatiran bahwa penjaga gawang bakal lebih sulit kembali ke level sebelumnya karena metode latihan mereka yang khusus. Masa-masa sulit itu memang sudah berlalu. Sekarang Courtois sudah bisa berlatih kembali bersama tim. La Liga merupakan salah satu kompetisi yang bersiap lebih awal untuk melanjutkan musim. Di pekan pertama Courtois hanya bisa berlatih sendiri, lalu berlatih dalam kelompok kecil di pekan kedua. Sejauh ini segalanya masih berjalan baik. Meski latihan pekan pertama berjalan aneh, Courtois mengaku tidak ada berbeda pada dirinya. Dia masih merasa sebaik sebelumnya, tidak ada perbedaan berarti. Sekarang, yang diinginkan Courtois adalah segera bermain dan membuktikan diri. Dia percaya bisa memberikan yang terbaik untuk tim. Real Madrid masih mempertahankan status sebagai klub paling bernilai di Eropa. El Real mengungguli Manchester United dan Barcelona yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Marca melaporkan, posisi Real Madrid di puncak belum tergeser meskipun tampil kurang greget pada musim 2018-2019. Real Madrid kini bernilai 3,4 miliar euro atau sekitar 56,8 triliun rupiah. Manchester United yang menempati peringkat kedua bernilai 3,3 miliar euro atau setara 54,6 triliun rupiah. Dibuntuti Barcelona yang bernilai 3,1 miliar euro atau setara dengan 52,1 triliun rupiah. El Real mengalami peningkatan laba tahunan mencapai 8%. Liga Spanyol menerapkan peraturan jam kick-off guna menghindari neraka di lapangan. Setelah sempat tertunda akibat virus menular, Liga Spanyol musim 2019-2020 dipastikan bakal berputar lagi mulai 11 Juni mendatang. Tidak ada kick-off pada siang hari hingga pertandingan pekan ke-38 yang akan dilangsungkan 19 Juli. Marca melaporkan, kebijakan tersebut diambil otoritas Liga karena suhu di Spanyol melebihi 30 derajat saat siang hari. Negeri Matador memang memasuki musim panas. Pertandingan baru dimulai paling cepat pukul 17.00 waktu setempat. Adapun partai paling larut adalah pukul 22.00 waktu setempat. Fabian Ruiz cukup laris manis. Setelah Real Madrid, gelandang Napoli itu kabarnya juga dibidik Barcelona. Mundo Deportivo melaporkan, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis meyakini dua raksasa La Liga akan bersaing mendapatkan Ruiz. Selain Madrid, satu raksasa lainnya diklaim Barcelona. Ruiz sendiri masih terikat kontrak di Napoli hingga 2023 yang berusaha diperpanjang De Laurentiis hingga 2025. Napoli diklaim akan membandrol gelandang asal Spanyol itu di atas 35 juta euro, harga belinya dari Betis 2 tahun lalu.
Klub Serie A Napoli diberitakan sudah ambil ancang-ancang berpisah dengan Fabian Ruiz. Sang gelandang diberitakan akan dilepas ke salah satu klub top Spanyol, Real Madrid atau Barcelona. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Napoli tidak akan keberatan melepas Ruiz. Mereka menunggu tawaran yang masuk untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut, pihak Napoli saat ini sudah mengontak Barca dan Madrid. Mereka kini tengah menunggu apakah Real Madrid dan Barcelona akan merealisasikan transfer pemain timnas Spanyol itu di musim panas nanti. Sebuah informasi beredar terkait rumor masa depan Gareth Bale. Dengan Real Madrid itu diberitakan belum ditawar oleh klub manapun hingga saat ini. Marca melaporkan bahwa hingga saat ini kans Bale pergi dari Bernabeu cukup kecil. Pasalnya, belum ada klub yang melepaskan tawaran untuk sang winger. Hal ini ditenggarai karena mahar transfer Bale yang kelewat tinggi. Real Madrid diberitakan mematok sekitar 100 juta euro untuk transfer sang winger. Laporan tersebut juga mengklaim klub-klub peminat Bale juga kesulitan membayar gaji Bale. Sang winger diketahui merupakan pemain dengan gaji termahal di Real Madrid saat ini. Gajinya diperkirakan ada di kisaran 350.000 euro per pekan.